77 ton. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa luas areal pala Papua Barat, terutama di Papua dan Caimana, merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia. Lanjut, silakan lanjut. Kenapa kita harus mengintegrasikan 3 komoditas sekaligus? Karena secara nasional ada komoditas yang wajib kita kembangkan, dan di daerah ada komoditas unggulan yang wajib kita laksanakan. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa di desa kita juga wajib kembangkan komoditas-komoditas yang secara alami unggul. Kita berpikir jika itu diintegrasikan, maka akan menjawab tantangan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi di tingkat desa. Dan ini konsepnya bahwa ketahanan pangan kita harus awali dari desa, atau istilah sederhana, desa penyembuh kota. Lanjut, untuk kebaruan konsep ini memanfaatkan sinergi komoditas pangan utama nasional, khususnya padi, dan komoditas pertanian daerah, dalam hal ini pala, pisang, sukun, kopi, dan kelapa, dan komoditas unggulan alamiah desa yang kita pilih secara selektif untuk membangun ekosistem ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi yang unik, produktif, tangguh, dan berkelanjutan. Program aksi kita tahun 2025, kita sudah laksanakan survei komunitas alami desa di desa Nia, dan program mesin pengirim padi, dan juga kita perbaiki mesin-mesin pengirim padi yang sudah rusak di 4 kampung, dan pengembangan padi ladang dicoba 10 hektar, pengembangan pisang 20 hektar, dan program pengembangan pala 100 hektar. Ini dilakukan secara terpadu, terintegrasi. Kalau kampung itu komunitas unggulannya misalnya cempedak, maka kita akan integrasikan padi, pala, dan cempedak. Ini akan kami laksanakan untuk seluruh kampung, yaitu 86 kampung. Lanjut. Ini tahapan awal, kita sudah lakukan survei awal di desa Isania, dan di situ ternyata kita temukan tanaman cempedak sangat dominan. Dari nilai kerapatannya sekitar 63 pohon per 25 hektar, sehingga ini dianggap tanamannya unggul, sehingga desa Isania akan kita padukan antara pala, padi, dan cempedak. Dan ini adalah laporannya dan peta survei yang kami laksanakan. Lanjut. Tahap kedua yang kita laksanakan adalah uji kualitas bibit padi. Ini kita uji di lahan dinas, bisa lihat di foto, dan hasilnya cukup baik. Kita sudah panen dan berasnya sudah kita konsumsi. Lanjut. Ini benih pala. Tahun ini kita sediakan 100.000 benih untuk beberapa kampung, yang nanti kita padukan dengan padi dan komoditas alami desa yang unggul di
beberapa desa yang nanti kita survei. Di foto ini kita juga mengundang Balai Benih Ambon untuk melakukan sertifikasi benih. Silakan lanjut. Ini kita langsung sudah melaksanakan program integrasi. Kita uji coba di Kampung Serang, yaitu integrasi pala, padi ladang, dan pisang. Bibit kita sudah serahkan, pisang sudah ditanam, dan peralatan penggilingan padi sudah ada. Kita tapi rusak, jadi petugas akan perbaiki. Lanjut. Ini perkiraan ya, kita ambil sampel Kampung Nisania. Perkiraan dampak rekam kalau kita integrasikan 3 komunitas, karena di situ ada 70 kakak dengan pengembangan padi, pala, dan cedera, diperkirakan itu ada pemasukan desa sekitar 23 miliar. Cukup besar ya. Dengan catatan 74 kakak itu berarti 74 hektar pala. Jadi kalau ini diintegrasikan, maka ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi desa itu melampaui target yang kita tetapkan. Silakan lanjut. Ini skenario untuk capaian di 86 kampung. Di situ lihat bahwa komoditi wajib itu pala, padi ladang, dan komoditi alami di sebelahnya itu akan kita survei dan kita tetapkan. Lanjut. Selanjutnya kita evaluasi dan bisa ditukar videonya dilewatkan sedikit juga boleh. Di bawahnya ya. Saya kita mengenal lagu ini dari Kaimana. Saya pandu ya. Siap, 1 2 3. Kau ingat selalu, kau kenang selalu, senja indah, senja di Kalimantan. Sambil lihat di film ya. Sendiri sudah merenungkan situ di kau datang ke hati. Ya, sampai di sini saja. Ini penggilingan padi yang kita gabung dari beras. Waktu habis. Ya, waktunya habis. Baik, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudari yang kami hormati, demikian peserta melakukan penanaman yang dilaksanakan di kampung yang sampai 3 komunitas ini. Kira-kira ada permasalahan apa yang terjadi sehingga Bapak punya ide untuk melaksanakan ini, inovasi ini? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa kita harus jujur bahwa kita punya ketergantungan terhadap beras. Kita defisit 6.000 ton per tahun. Dan di kampung-kampung sudah ada beras, masyarakat juga sudah terkompres di situ. Sehingga kalau dia bergantung kepada pala saja sebagai komoditas non pangan, maka ada kemungkinan ada uang, tapi kemungkinan pangannya tidak bisa diakses. Kemudian banyak daerah yang menerapkan konsep monokultur, artinya padi saja, seperti di Merauke, di Sumatera, kelapa sawit, itu menimbulkan gangguan ekologis dan akhirnya juga produktivitas pangan itu terganggu. Sehingga kami berpikir bahwa
padi harus menjadi kontributor ketahanan pangan, sementara pala adalah kontributor ketahanan ekonomi desa. Dan komoditas pangan alami desa adalah kontributor ketahanan ekologi, tapi juga bisa jadi ketahanan pangan desa. Seperti di desa ini yang kami temukan itu tanaman cempedak. Ini bisa jadi kontributor ekologi, tapi juga kontributor ketahanan pangan dan juga ekonomi desa. Sehingga dari pikiran itu kita pikir jika diintegrasikan maka capaian ketahanan pangan dan ketahanan ekologi serta ketahanan ekonomi desa itu bisa cepat kita wujudkan. Kalau satu-satu saja ini baik, tetapi kita butuh waktu yang panjang untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin mempertanyakan Pak, tadi saya juga kurang itu juga, mungkin ada bisa diterangkan kembali ya Pak ya? Ya. Apa dampak ekonomi dari program ini terhadap pendapatan keluarga di desa Pak? Satu. Pertama, kedua, bagaimana strategi pemasaran ketiga komunitas tersebut? Apakah sudah ada kerjasama dengan pihak luar? Dan ini satu lagi, apakah model satu desa tiga komunitas unggul ini bisa diterapkan di desa lain bagaimana? Dan apa tantangan dan peluangnya? Terima kasih. Ibu bisa kasih di yang dampak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ini kita sentral di Kampung Isania. Ini kita setelah survei, di situ ada pala, cempedak, dan kalau kita kembangkan padi 2 hektar, itu diperkirakan pendapatan penerimaan kakak itu beras 109 kilo per kakak. Ini kita tidak konversi ke penjualan tapi bahan pangan. Dan kalau cempedak itu 21.925.000 per kakak per tahun ya. Kalau 1 tahun, kalau pala itu per kakak 349 juta, cukup besar sekali itu. Sehingga kalau kita total 1 tahun itu, kalau 1 kakak 1 hektar, padi kita anggap 2 hektar, cempedak kita anggap tersebar 1000 pohon per kakak, maka pendapatannya 3 miliar di atas kertas per tahun. Kalau sudah begini bahwa masyarakat mungkin menculik di kota. Jadi dan untuk pala itu pasarannya sudah terbentuk. Jadi pembeli langsung ke kampung, dan padi beras pasti langsung dikonsumsi. Dan cempedak ini dibutuhkan di Timika, tapi juga di Kalimantan. Dengan catatan bahwa setiap desa kita akan survei komunitas alam desanya apa. Jadi tidak mesti semua kampung itu sama. Seperti kita ketemu di kampung Kamaka itu buah merah, berarti pala padi buah merah. Ada juga kopi di Jarati, berarti pala padi kopi. Yang wajib adalah pala padi. Untuk desa nanti kita survei dan kita anggap bisa diterapkan di semua kampung. Untuk padi ladang, kita punya kampung-kampung yang punya sejarah menanam. Kalau sawah yang nanti kita akan step by step untuk membuat simulasi sehingga akan ada padi sawah di Kalimantan. Program ini kita anggap efektif karena mengakomodir
kepentingan nasional, daerah, dan juga potensi kampung. Kami harapkan juga dengan potensi alami desa ini satu saat bisa menjadi branding komoditi kampung. Misalnya kalau Esania Cempedak, maka Esania Desa Cempedak. Kamaka Kopi, maka Kamaka Desa Kopi. Tetapi di dalamnya ada ketahanan pangan yaitu beras dan ketahanan ekonomi yaitu pangan. Kira-kira begitu. Cukup, terima kasih. Masih ada waktu. Pak Kadis, yang pertama terkait dengan soal sembada pangan ya, mungkin yang sudah dilakukan dan target ke depan komoditas yang akan menjadi pelaksanaan swasembada ke depannya seperti itu, mungkin ke daerah lain nanti bisa disampaikan ke kami seperti itu. Jadi yang sudah swasembada saat ini dan yang rencana target ke depannya seperti apa, karena ini kan 3 komoditas di satu desa, mungkin antar desa atau kampung berbeda-beda untuk bisa memenuhi target swasembada nasional untuk hal tersebut, mungkin dari kabupaten bagaimana seperti apa yang dilakukan oleh Presiden apa. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan komunitas pangan yang masih bergantung dari daerah lain. Jadi sangat bergantung ini, kalau tidak ada komunitas dari daerah lain maka akan berdampak sangat signifikan. Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, tidak terakhir. Terima kasih Pak. Pertama untuk ketergantungan ini, kami di dinas punya perhitungan sehingga kami juga rasa ngiri-ngiri sedang. Apalagi dengan hadirnya MPG ya, ini beberapa daerah di luar juga bisa saja menahan komoditas pangan utamanya. Dan coba slide terakhir. Bukan ada yang kedua ya. Nah, ini kita punya target. Jadi di sini ada semua jumlah rumah tangga per desa dan komoditas di sebelahnya itu ada yang kita sudah survei, ada yang belum. Dan ini kita akan melaksanakan secara bertahap. Dan tahun ini kita baru kembangkan padi di 10 kampung. 10 kampung dengan luasan 2 hektar. Karena di sini rata-rata kakak itu 200. 2 hektar itu kami anggap sudah cukup untuk swasembada pangan desa. Dan kalau nanti dikembangkan lebih besar bisa dijual. Dan kami anggap tidak ada masalah. Waktunya selesai. Berdoa kami hormati dan beserta. Terima kasih. Bapak yang kami hormati, demikian penyampaian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan inovasinya Tri Ina. Bapak Ibu,